Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum itu ibu dimohon kepada ketua kelasnya untuk membaca doa memimpin kelas kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu absen terlebih dahulu. Di kelas ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, alhamdulillah masuk semuanya. Sungguh sangat bersemangat sekali di kelas kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ibu ingin memberikan salah satu contoh kepada kalian. Ibu ingin menanyakan, kita misalnya ketakutan, apa yang kalian rasakan? Deg-degan, Bu. Deg-degan, benar sekali ya. Mungkin jantung kita berdebar dengan kencang, dengan cepat. Nah, salah satu pembelajaran kita pada pagi hari ini ada kaitannya dengan jantung, yaitu sistem peredaran darah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur jantung pada manusia. Yang kedua, siswa mampu membedakan macam-macam pembuluh darah pada manusia. Dan siswa mampu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak semua ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Belum? Belum. Baik. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, di sini merupakan gambar sistem peredaran darah kita ya, sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada sebuah anatomi jantung, di mana jantung kita terdiri dari atrium kiri dan atrium kanan, serta ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Jantung ini juga didukung oleh adanya katup-katup seperti katup mitral, katup aorta, katup trikuspid, dan juga katup pulmonal. Lalu, selain jantung, sistem peredaran darah juga dibantu oleh pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran-saluran yang membawa darah dalam tubuh manusia. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu ada arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Baik, kita lanjut ya. Di dalam sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini dikenal sebagai sirkulasi pulmonal, yaitu sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah besar atau dikenal juga sebagai sistem sirkulasi. Nah, mekanismenya secara garis besar yaitu jantung, seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, dikarenakan mungkin kalian sudah memahami materi yang ibu berikan, maka ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok untuk menjawab KPD yang ibu berikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada 3 kelompok ya. Ibu harap kalian dapat berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik. Nah, boleh dimulai dari sekarang. Di bawah ini. Jadi organ jantung manusia itu terdiri dari aorta, pembuluh darah balik atas, katup pulmoner, katup tricuspid samping kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bili kanan, kapiler, arteri koroner, bili kiri, katup
aorta, katut mitral, serambi kiri, dan arteri pulmonalis. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik Bu, untuk kelompok 2, yang mana pertanyaannya itu setelah mencari referensi tentang struktur jantung, Bulan juga mencari gambar referensi tentang pembuluh darah. Lalu Bulan mendapatkan gambar referensi yang menarik seperti gambar di bawah ini. Deteksilah dan perhatikan secara benar, kemudian berilah nama bagian-bagian pembuluh darah pada masing-masing kotak. Pada kotak pertama itu ada endotelium, kotak kedua ada otot polos, yang ketiga ada jaringan ikat, kotak keempat ada valve, kotak kelima ada lumen arteri, kotak keenam ada arteriole, kotak ketujuh ada kapilari, kedelapan ada vanule, kesembilan ada lumen vein. Baik, good job ya untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Berdasarkan gambar di atas dengan menghasilkan pernyataan maupun deskripsi bagaimanakah mekanisme darah kecil dan darah besar. Di sini peredaran darah kecil yang dimulai dari bilik kanan arteri pulmonalis, lalu menuju ke paru-paru vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yang dimulai dari bilik kiri arteri mengalir ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan serambi kanan. Sekian. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang telah memberikan jawabannya. Baik, mungkin ada yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah manusia merupakan proses yang kompleks yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis utama, ada arteri, vena, dan kapiler. Proses peredaran darah pun terbagi menjadi 2, menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Demikian. Baik, terima kasih kepada Karen. Boleh tepuk tangan untuk Karen. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, sistem peredaran darah manusia merupakan proses yang kompleks yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lalu pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu ada arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena membawa darah yang kurang kaya oksigen kembali ke jantung, sedangkan kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan antara arteri dan juga vena. Lalu proses peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar melibatkan jantung dan pembuluh darah besar seperti aorta, arteri, dan vena besar, sedangkan peredaran darah kecil melibatkan pembuluh darah kecil seperti kapiler yang terdapat di paru-paru. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian, mohon dicatat ya. Ibu. Ini tugasnya, mohon dikumpulkan untuk pembelajaran kita minggu depan. Jika kalian mendapati kesulitan dalam tugas yang Ibu berikan, boleh hubungi Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.